Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helda Karim Harun, nomor 31, instansi SMA Negeri 5 Gorontalo Utara, angkatan ketiga tahun 2024. Saya akan memaparkan laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang saya beri judul Wirausaha Prakarya dari ide menjadi bisnis dengan pemanfaatan lahan sekolah SMA Negeri 5 Gorontalo Utara. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Orientasi P3K dilakukan oleh instansi pemerintah yang pelaksanaannya berdasarkan pada kurikulum pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Sebagai guru prakarya, orientasi ini sangat bermanfaat bagi saya dalam memahami tugas dan fungsi, nilai-nilai, serta etika jabatan. Selain itu, untuk mengetahui identitas Provinsi Gorontalo meliputi visi, misi, tujuan, rencana jangka menengah maupun rencana jangka panjang. Maksud dan tujuan. Maksud pelaksanaan orientasi yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Tujuan pelaksanaan orientasi yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan kegiatan dari tanggal 3 hingga tanggal 6 Juni 2024. Tempat pelaksanaan di SMA Negeri 5 Gorontalo Utara secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dengan pemasukan tugas tagihan melalui e-learning BPSDM Provinsi Gorontalo, website langga.asnunggul.lan.go.id. Bab 2, nilai dan etika pemerintah Provinsi Gorontalo. Ada visi dan misi. Visi, terwujudnya masyarakat Gorontalo yang unggul, maju, dan sejahtera. Misi yang pertama, mewujudkan pengelolaan pariwisata dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 2. Menjamin ketersediaan infrastruktur daerah. Ketiga, meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil. 4. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Yang kelima, terciptanya pemerintahan yang baik dan lebih melayani. Organisasi dan tata kerja pemerintah Provinsi Gorontalo. Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo berdasarkan Pergub Gorontalo nomor 38 tahun 2023. Ini bisa dipaparkan. Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja P3K. Manajemen Kepegawaian. Manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, pegawai ASN juga harus mampu mengimplementasikan nilai dasar ASN yang terdiri atas berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Lebih kita kenal dengan berakhlak. Penilaian kinerja P3K.
Penilaian kinerja P3K dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Bab 3, Nilai dan Etika Organisasi di SMA Negeri 5 Gorontalo Utara. Rencana strategis. Visi: terwujudnya peserta didik yang berimtak, berprestasi, berwawasan global, berkarakter Pancasila, dan peduli lingkungan. Misi: yang pertama, menciptakan suasana sekolah yang religius dan toleran. Kedua, mengembangkan budaya berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur dalam beraktivitas di sekolah. Tiga, menciptakan pembelajaran yang kreatif, menarik, menyenangkan, bermakna, dan menginspirasi sesuai minat dan bakat peserta didik. 4. Menghasilkan peserta didik yang unggul dalam pemanfaatan IT. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran dan penilaian teknologi informasi dan komunikasi. 6. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 7. Menghasilkan peserta didik yang unggul dalam pengembangan lingkungan yang mendidik dan menyenangkan. Struktur organisasi SMA Negeri 5 Gorontalo Utara. Kepala Sekolah Ibu Haja Milawati Van Gobel SPD, Bendahara Pak Rahmat Abdullah SPD, Kepala Tata Usaha Pak Rustam Harun, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Dr. Anda Hesti Paera, Bidang Kesiswaan Pak Rosman Manto SPD, Bidang Humas Ibu Fatmawati Paputungan SPD, Bidang Sarana Prasarana Pak Tasmir SPD, Wali Kelas 10.1 Melan SPD, Wali Kelas 10.2 Febriani Rasid SPD, Wali Kelas 10.3 Rumiati Jole SPD, Wali Kelas 10.4 Meria Dahlan SPD, Wali Kelas 10.5 Mariam Daud SPD, Wali Kelas 11.1 Herianto Tahir SPD, Wali Kelas 11.2 Mariam Tilahunga SPD, Wali Kelas 11.3 Fauzan Latif SAG, Wali Kelas 11.4 Yolanda Ali SPD, Wali Kelas 11.5 Nelsi Nur SPD, Wali Kelas 12 IPA 1 Fitri Mahera SPD, Wali Kelas 12 IPA 2 Susi Nur Khairia SPD, Wali Kelas 12 IPA 3 Yulia Prihatmi Adam SPD, Wali Kelas 12 IPS 1 Helda Harun SPD, Wali Kelas 12 IPS 2 Rais Idrus MPD, Wali Kelas 12 IPA 3 Maman Muhammad SPD, Bimbingan Konseling Maman Muhammad SPD, Penanggung Jawab Lab Komputer Hendra Badi SPD, UKS Maman Muhammad SPD, Perpustakaan Yulia Prihatmi Adam SPD, Lab Kimia Mariam Tilahunga SPD, Lab Fisika Herianto Tahir SPD. Bab 4, Rencana Kerja P3K. Identifikasi isu. Isu yang pertama, kurangnya kedisiplinan siswa yang datang terlambat ke sekolah setiap hari, mengharuskan guru piket selalu standby di pintu gerbang sehingga menguras waktu hingga pembelajaran jam pertama. Yang kedua, tingginya aktivitas siswa bermain game di dalam kelas walaupun pembelajaran sedang berlangsung. Yang ketiga, kurangnya minat siswa dalam menjaga keindahan dan kerindangan lingkungan sekolah SMA Negeri 5 Gorontalo Utara. Isu yang diangkat adalah kurangnya minat siswa dalam menjaga keindahan dan kerindangan lingkungan sekolah. Gagasan kreativitas
Isu yang diangkat adalah perlunya meningkatkan minat siswa dalam menjaga keindahan dan kerindangan melalui pembelajaran wirausaha prakarya, ide menjadi bisnis dengan pemanfaatan lahan sekolah SMA Negeri 5 Gorontalo Utara. Kegiatan penjabaran gagasan kreatif untuk penyelesaian isu. Kegiatan pertama, kurangnya disiplin siswa. Tahapan yang pertama, meminta kesediaan Kepala SMA Negeri 5 Gorontalo Utara untuk bisa berkonsultasi. Yang kedua, menghubungi orang tua siswa yang bersangkutan. Output yang dihasilkan adalah terbinanya kerjasama yang baik antara guru, siswa, dan orang tua siswa. Penerapan nilai-nilai berakhlak yang pertama, berorientasi pelayanan, maksimal dalam pelayanan dan terbuka menerima masukan dari pihak lain. Berikut harmonis, membangun komunikasi yang lebih terbuka dan menjaga hubungan baik dengan sesama warga sekolah dan orang tua siswa. Yang ketiga adalah kolaboratif, aktif berpartisipasi sesuai program yang ditetapkan. Jadwal pelaksanaan diupayakan memasuki tahun ajaran baru 2024 dan 2025. Kegiatan kedua, tingginya aktivitas siswa bermain game di dalam kelas walaupun pembelajaran sedang berlangsung. Tahapan mengoptimalkan pembelajaran untuk menarik mengoptimalkan pembelajaran menarik di dalam kelas. Yang kedua, membuat perangkat pembelajaran berbasis internet. Output. Yang pertama, seluruh siswa terlibat aktif dalam diskusi kelompok. Yang kedua, tersusunnya perangkat pembelajaran berbasis internet. Penerapan nilai-nilai berakhlak. Yang pertama, kompeten, dapat mewujudkan perangkat berbasis internet. Yang kedua, adaptif, mengimplementasikan perkembangan teknologi untuk memperbaiki metode dan proses kerja. Yang ketiga, loyal, taat terhadap peraturan dan tata tertib di sekolah. Yang berikut adalah kolaboratif, aktif dalam berdiskusi. Jadwal pelaksanaan diupayakan memasuki tahun ajaran baru 2024-2025. Isu yang ketiga, kurangnya minat siswa dalam menjaga keindahan dan kerindangan lingkungan sekolah. Tahapan yang pertama, meminta kesediaan waktu Kepala SMA Negeri 5 Gorontalo Utara untuk berkonsultasi. Yang kedua, membina kerjasama dengan pihak ketiga. Dan yang ketiga, rancangan program menanam 10 pohon untuk setiap kelas. Output. Yang pertama, persetujuan kepala sekolah diperoleh. Yang kedua, kerjasama dengan Dinas Pertanian. Yang ketiga, tersusunnya rancangan program menanam pohon. Penerapan nilai-nilai berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan, maksimal dalam melayani dan terbuka menerima masukan dari pihak lain. Yang berikut, kompeten, dapat mewujudkan program menanam 10 pohon untuk setiap kelas. Harmonis, membangun komunikasi yang lebih terbuka dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Adaptif, mengimplementasikan perkembangan teknologi untuk memperbaiki metode dan proses kerja. Kolaboratif, terjalin kerjasama dengan semua pihak. Jadwal pelaksanaan diupayakan memasuki tahun ajaran baru 2024-2025. Bab 5 penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil kegiatan orientasi P3K, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini sangat diperlukan dan bermanfaat untuk semua guru P3K. Setelah mengikuti orientasi, diharapkan seluruh P3K di lingkungan tempat kerja dapat membangun dan mewujudkan ASN yang berakhlak, di mana penerapannya berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran, sehingga mampu mendukung visi dan misi sekolah untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing.
saran rekomendasi. Kegiatan orientasi ini perlu ditingkatkan untuk periode berikutnya demi meningkatnya kualitas masing-masing guru, khususnya P3K. Kegiatan orientasi ini sebaiknya bisa dilaksanakan secara tatap muka. Demikian pemaparan dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi orang lain. Tak lupa ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga selesainya seluruh rangkaian tugas hari ini. Tiada kesempurnaan abadi, hanya milik Sang Khalik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.